Kurozumi Kanjuro dan cerita tentang pengkhianat. Setelah kita tahu identitas Kyoshiro di chapter sebelumnya adalah Denjiro, di chapter terbaru Oda memberikan surprise-nya lagi. Tak tanggung-tanggung, ternyata nama asli dari Kanjuro adalah Kurozumi Kanjuro, dan dia adalah salah satu pengkhianat dari dalam aliansi samurai. Nah, bagaimana cerita Kanjuro dan Samurai Clan ini bermula? Mari kita simak. Pada awal chapter 700 terdapat percakapan yang menyinggung ke arah Kanjuro, dan ini dilakukan oleh Kinemon. Dia bercerita bahwa waktu ingin keluar dari Wano, dia ditemani oleh 3 orang samurai. Di tengah perjalanan, kapal mereka dihantam ombak karena kurangnya navigasi, dan akhirnya mereka pun terpisah. Kemudian setelahnya kita dibuat penasaran oleh Oda. Cerita dimulai ketika flashback Wano 20 tahun yang lalu. Orochi menemukan salah satu keturunan klan Kurozumi yang kita tidak tahu bagaimana dia bisa survive. Yang bisa dipastikan itu ialah Kanjuro. Kanjuro hidup di teater dan kehilangan keluarganya juga di teater karena persekusi oleh warga Wano. Orochi memberinya sebuah buah iblis dan mencoba memanfaatkan kemampuan acting dari Kanjuro. Kemudian cerita terus berlanjut. Pada flashback Oden, Kanjuro ditemui di salah satu daerah bernama Kibi. Dia terkenal sebagai iblis yang mengambil rambut manusia yang hidup maupun manusia yang telah mati untuk dijadikan kuas dan bertahan hidup dengan menjualnya. Sejak pertemuan dengan Oden, Kanjuro terus mengikuti Oden, dan tak lama dia menjadi salah satu bagian dari Kozuki Clan. Cerita terus berlanjut hingga akhir eksekusi Oden oleh Orochi. Kanjuro masih terlibat dengan kemampuan beraktingnya. Dia dan 8 orang pengikut Oden harus menerima hukuman dari Orochi. Yang luar biasa dari Kanjuro adalah dia mampu bertahan puluhan tahun dengan acting. Sejak eksekusi, 9 Ayakaza terpisah. Chapter 754, pertemuan pertama Kanjuro dan Kinemon di pembuangan sampah Dressrosa. Kejanggalan di sini. Pada chapter ini kita lihat si Kanjuro biasa saja, padahal mereka terpisah dan dikejar oleh kelompok dulu Flamingo waktu itu. Dan kalau tidak salah, Kanjuro sempat ditangkap. Namun bagaimana dia bisa bebas, itu masih menjadi pertanyaan. Sejak saat itu, Kanjuro terus terlibat dengan petualangan bajak laut dan topi jerami. Pemberontakan Dressrosa, Shuniza, dan Wano. Begitu lama Oda menyembunyikan kepalsuan dari Kanjuro. Di Wano inilah kebenarannya terungkap. Bukan dari samurai lain, bukan dari anggota lain, tapi dia sendiri yang membuka kedoknya. Cukup mengherankan memang, kenapa dia membuka kedok pada kondisi yang seperti itu. Masih menjadi misteri. Terlebih lagi, di salah satu chapter menunjukkan bahwa Kanjuro mencari tempat untuk mati. Kenapa tidak di Dressrosa saja ataupun di Zoo? Kita tunggu saja kelanjutannya. Dan apakah alasan Kanjuro yang merupakan klan Kurozumi sajalah yang menjadi alasannya untuk berkhianat? Semakin menarik. Mari beropini dan tinggalkan di komentar, dan kita tunggu kebenarannya suatu hari nanti. Cheers, salam senakama One Piece, and see you.